Ini lebih skripsi ya menarik Pak. ini pertanyaannya ini. Ah, Selain dari siswa-siswi SMA Negeri 1, ada juga Pak pertanyaan dari alumni SMA Negeri 1 yang wow. ditujukan kepada Bapak. Bahkan sudah pernah terjadi satu hari itu satu pun yang terlambat tidak ada. Itu rela berbagi, ikhlas. Wow, keren. Kemudian selanjutnya maju bersama. Hebat, Hebat semua semua. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, gimana nih kabarnya yang sudah bergabung pada podcast kita hari ini? Semoga sehat selalu dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ini kita masih dalam lingkup COVID-19 sehingga mengharuskan kita untuk terus berjaga jarak dan tetap mematuhi segala protokol kesehatan yang ada. Nah, sekarang ini kita akan melaksanakan sebuah podcast SMA Negeri 1 Sopeng. Nah, sebelum itu, perkenalkan saya sebagai host pada podcast kali ini. Perkenalkan saya Indira Andini Putri. Nah, di depan saya ini sudah terdapat salah satu orang yang sangat berperan penting loh dalam kemajuan SMA Negeri 1 Sopeng ini, yaitu Bapak Kepala UPT SMA Negeri 1 Sopeng. Kepada Bapak Naharudin SPD MPD sebagai narasumber kita juga nih pada hari ini. Nah, podcast kali ini merupakan sebuah salah satu program kerja OSIS SMA Negeri 1 Sopeng yang merupakan sebuah program kerja dari Sekbid 9. Nah, menurut Bapak pada podcast hari ini bagaimana sih tanggapan Bapak mengenai program kerja OSIS sekarang ini? Terima kasih. Saya kira program OSIS yang sedang berjalan hari ini kita sangat apresiasi. Amin Pak. Kita sambut baik. Mudah-mudahan sukses berikutnya. Ya Pak, amin. Nah, itu tadi tanggapan Bapak mengenai podcast kita kali ini. Dan juga puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah, karena atas izinnya lah kita semua dapat hadir pada podcast hari ini. Nah, menurut Bapak, sekarang ini kita sudah melaksanakan sebuah podcast nih Pak. Bagaimana sih tanggapan Bapak mengenai SMA Negeri 1 Sopeng sekarang ini? Oke, terima kasih untuk SMA Negeri 1 Sopeng saat sekarang ini tentunya memiliki prospek yang sangat besar untuk lebih maju dan lebih berkembang lagi untuk masa-masa yang akan datang. Tentu perkembangan-perkembangan yang dimaksud jauh lebih baik dari apa yang terjadi hari ini. Untuk perkembangannya tuh Pak dari tahun ke tahun bagaimana Pak perkembangannya, apakah membaik atau bagaimana Pak? Oke, untuk perkembangannya dari tahun ke tahun tentu kita bisa melihat secara fakta signifikan ada beberapa capaian-capaian, ada beberapa kemajuan-kemajuan yang kita upayakan baik dari segi prestasi guru, tenaga kependidikan lainnya, terlebih-lebih kepada peserta prestasi terhadap peserta didik lainnya. Itu saya kira. Itu Pak, segala prestasi-prestasi, apa-apa saja sih Pak prestasi dari peserta didik SMA Negeri 1 Sopeng ini yang sangat membanggakan menurut Bapak? Menyangkut dengan prestasi peserta didik yang sangat membanggakan terakhir ini, itu salah satu diantaranya itu lomba solo putra tingkat nasional. Alhamdulillah dapat meraih juara 1, dan dari kesekian tahun perjalanan SMA Negeri 1 Sopeng baru kali ini kita bisa mencapai juara 1 tingkat nasional.
Ini saya kira luar Alhamdulillah. biasa sekali. Selain itu Pak, masih ada yang sangat membanggakan selain tingkat itu Pak? Eh, Prestasi-prestasi lainnya, terutama sekali dalam kemajuan eh, pengembangan dan pembinaan ekstrakurikuler lainnya yang kita lihat dari berbagai aktivitas-aktivitas, dan yang paling berkesan kreativitas inovasi para pengurus OSIS dari tahun ke tahun sangat Alhamdulillah membanggakan. Pak. Jadi Pak, setelah mengetahui segala prestasi dari peserta didik SMA Negeri 1 ini, apa kira-kira rancangan Bapak ke depannya agar segala prestasi uh, dari peserta didik SMA 1 ini tidak menurun dan malah makin meningkat Pak? Langkah-langkah kita bisa tempuh bagaimana terus menggenjot prestasi dari tahun ke tahun itu tentu kita melakukan berbagai upaya-upaya. Eh, Salah satu diantaranya itu adalah bagaimana mengembangkan di sekolah pembinaan karakter. Karakter ini sangat mendukung dalam membangun semangat berprestasi. Dalam pembinaan karakter para peserta didik itu ada dua komponen yang penting di dalamnya yang harus menjadi pusat perhatian atau menjadi prioritas. Ya, Pak. Yang pertama adalah pengembangan kepribadian. Itu tidak kalah pentingnya. Pengembangan kepribadian ini salah satu upaya-upaya untuk kita bisa mengembangkan itu, salah satu diantaranya adalah penegakan tertib di sekolah. Kemudian bagian dari pengembangan kepribadian itu sendiri tidak kalah pentingnya adalah bagaimana para peserta didik SMA Negeri 1 Sopeng itu peduli dengan lingkungan sekitar. Sehingga kemarin Ya, Pak. kita utus beberapa ratusan siswa malah ke salah satu desa untuk melakukan penanaman pohon Ya, Pak. yang kita harapkan masing-masing peserta didik itu minimal menanam satu pohon itu satu untuk pengembangan pribadian. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah pengembangan akhlak mulia. Upaya-upaya untuk mengembangkan pengembangan akhlak mulia di SMA Negeri 1 Sopeng, beberapa program-program strategis itu untuk tahun ini adalah bagaimana pembinaan literasi Al-Quran yang tahun-tahun sebelumnya itu kita lakukan di setiap hari Jumat. Insya Allah ke depan ini kita lakukan di setiap hari, sehingga akhirnya nanti alumni SMA Negeri 1 Sopeng itu sebelum tamat atau sebelum melakukan penamatan itu kita pastikan sudah melakukan khataman Quran. Ya, Pak. Kemudian yang terakhir mungkin yang juga tidak kalah pentingnya, di SMA Negeri 1 Sopeng ini kita akan upayakan dari tahun ke tahun pembinaan hafiz, hafalan Quran. Ya, Pak. Dan kita lihat sudah beberapa siswa SMA Negeri 1 Sopeng itu sudah beberapa juz dihafal itu. Kita ke depan akan terus pacu genjot itu untuk mewujudkan itu semuanya. Ya, Pak. Ngomong-ngomong Pak mengenai tata tertib, bagaimana pandangan Bapak mengenai tata tertib SMA Negeri 1 dengan siswanya? Apakah seluruh siswa sudah betul-betul mematuhi segala tata tertib yang ada di SMA 1 ini Pak? Tentang penerapan tata tertib di SMA Negeri 1 Sopeng, kita patut syukuri. Tetapi tentu kita tidak bisa terlalu dini puas. Terus kita lakukan upaya-upaya. Upaya yang dapat kita lakukan salah satu diantaranya adalah terus melakukan sosialisasi sehingga tata tertib yang telah disusun melalui berbagai rapat, salah satu diantaranya adalah rapat kerja itu sendiri, itu nantinya kita bisa yakin bahwa seluruh peserta didik bahkan seluruh warga sekolah sampai pada orang tua siswa memahami betul secara detail sehingga tidak ada tantangan-tantangan dan kesulitan dalam menerapkannya. Itu saya kira. Ya, Pak. Dan juga Pak, menurut tanggapan Bapak sampai sekarang ini, siswa dalam
menjalankan aktivitas di sekolah tuh Pak, kayak gimana sih Pak yang untuk aktivitas yang membedakan siswa SMA Negeri 1 Sopeng dengan sekolah-sekolah lain pada umumnya Pak? Eh, Alhamdulillah setelah kita mencoba meramu sedemikian rupa ini penegakan tata tertib sudah mulai signifikan ada nampak apa namanya eh, pengembangan karakter yang Iya hidup Pak, disiplin, kehadiran di sekolah sudah jauh lebih baik alhamdulillah Pak. signifikan, kurang sekali yang terlambat. Iya Pak. Dan dari hari ke hari itu bahkan sudah pernah terjadi satu hari itu satu pun yang terlambat tidak ada. Alhamdulillah Ini Pak. kita terus berupaya bersama-sama bangun kolaborasi sehingga kita bisa tiba di sekolah dengan nyaman, enjoy, Iya, Pak. belajar dan Belajar. seterusnya. Itu mungkin tanggapan Bapak mengenai siswa-siswi SMA Negeri 1 Sopeng ini Pak. Selanjutnya Bapak ini kan sudah menjadi kepala sekolah beberapa tahun ini di SMA 1. Saat pertama kali nih Pak menjadi kepala sekolah, bagaimana sih cara Bapak beradaptasi dengan SMA Negeri 1 Sopeng ini Pak? Ini menarik sekali pertanyaan ini, adaptasi. Adaptasi itu sesuatu kata yang amat mudah diucapkan, tapi dalam mengimplementasikannya itu penuh tantangan. Iya Pak. Nah, salah satu awal kesuksesan kepemimpinan itu bagaimana seseorang mampu beradaptasi dengan lingkungan baru dengan secepat-cepatnya. Nah, kiat yang kami pakai untuk proses adaptasi di SMA Negeri 1 Sopeng ini kami menggunakan pendekatan analisis SWOT. Iya, Di Pak. dalam analisis SWOT itu dikenal ada tantangan, dikenal ada peluang. Apa yang menjadi tantangan kita, apa yang menjadi peluang-peluang kita. Tantangan kita ini adalah warga sekolah kita jumlahnya lebih banyak. Jumlah siswa saja lebih 1.000. Iya Pak. Jumlah tenaga pendidik kita itu kurang lebih 80. Ini tentu dengan karakter berbeda. Ini harus betul-betul membutuhkan pencermatan. Dan disinilah kita bisa mengidentifikasi mana tantangan di situ, mana yang peluang. Peluang kita ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah kultur yang sudah lama terbangun. Iya Pak. Salah satu kultur budaya di sekolah kita ini patut kita syukuri, ya sudah betul-betul membudaya di sekolah bahwa tidak ada coret-mencoret sembarangan di berbagai tempat. Kita bisa buktikan. Iya Pak. Ya, jadi intinya adalah bagaimana melihat tantangan itu sendiri dan apa saja yang menjadi peluang-peluang kita untuk kita lebih bergerak lagi. Tadi nih Bapak membahas mengenai budaya-budaya yang ada di SMA 1 Sopeng. Budaya apa sih Pak yang Bapak maksud mengenai budaya yang Bapak sebutkan tadi? Kultur budaya itu sendiri adalah apa saja yang sudah menjadi kebiasaan kita di sekolah. Iya Pak. Ini sudah menjadi kebiasaan kita di sekolah ini, terbiasa sekali bagaimana menjaga kebersihan, Iya, salah satunya, bagaimana Pak. menjaga komunikasi sesama, menjaga komunikasi dengan Bapak Ibu guru sebagai pengganti orang tua di sekolah. Iya Pak. Dan ini terutama sekali ini sudah kita tidak menemukan betul sekarang ini yang akan mengotori dinding, merusak dan seterusnya. Sehingga infrastruktur sekolah itu dari tahun ke tahun dapat kita manfaatkan secara optimal. Ini luar biasa sekali ini di SMA 1 Sopeng ini, budaya-budaya belajar, budaya-budaya kerja kita, sehingga berbagai capaian-capaian kita bisa raih. Iya Pak. Ya. Apalagi sekarang ini mengingat Pak prestasi budaya dari SMA 1 ini sudah terdengar sampai dari luar Kabupaten Sopeng. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal itu Pak? Berbagai prestasi-prestasi yang telah kita capai. Salah satu diantaranya misalkan di tahun 2019 itu SMA Negeri 1 Sopeng terbaik di Sulawesi Selatan dalam hal segi kebersihan dan penataan Iya, Pak. lingkungan. Lalu di tahun berikutnya itu kita bisa meraih sekolah sehat. Di tahun berikutnya itu di tahun 2020 kemarin kita bisa juara 1
perpustakaan tingkat Provinsi Selatan, ditambah lagi juara 1 dalam wajah bahasa tingkat Iya, Pak. Provinsi Selatan. Kemudian yang terakhir kemarin ini kita capai lagi, itu sekolah yang berprestasi dan berdedikasi. Dan satu hal yang amat penting, ini bagian dari layanan sekolah, adalah 3 tahun berturut-turut SMA Negeri 1 Sopeng dalam hal SNPTN, PMDK dan berbagai perguruan tinggi itu tertinggi se-Sulawesi Selatan. Ini menjadi sasaran pokok dari berbagai capaian-capaian kita, karena SMA itu sasarannya lanjut. Iya, Pak. Jadi target utama sekolah bagaimana dari tahun ke tahun itu meningkat secara signifikan dari segi jumlah dan dari segi persentase, mengakses ke berbagai perguruan tinggi favorit. Dan salah satu yang membanggakan tahun kemarin di 2021 itu ada yang tembus UI, ada yang tembus Universitas Pertahanan. Kita mau lebih banyak lagi ke depan. Kita terus bergerak, kita terus maju untuk memberi layanan-layanan pendidikan, terutama sekali pada peserta didik. Itu saya kira. Iya, Pak. Apalagi sekarang ini sudah bulan 3 ya, Pak, kelas 12 sudah mau melaksanakan ujiannya. Dan juga Pak, mengingat SMA 1 itu kan berakreditasi APA. Jadi menurut Bapak nih, bagaimana cara-cara Bapak mengelola SMA 1 ini sehingga bisa menjadi sekolah yang bisa dikenal luas dan menjadi akreditas A seperti sekarang ini, Pak? Ini lebih menarik ini pertanyaannya ini. Intinya adalah menata manajemen. Iya, Pak. Tidak ada satu institusi bisa besar, bisa maju tanpa membangun kemitraan. Jadi intinya adalah untuk menggenjot dari segi akreditasi sekolah ke depan, harus memperbanyak kemitraan, memperbanyak MOU dari berbagai institusi dan berbagai elemen. Salah satu wujud implementasi kerjasama sekolah yang amat kuat dan mengental di SMA Negeri 1 Sopenda, mungkin jarang satuan pendidikan seperti itu, adalah keterlibatan secara utuh alumni. Iya, Pak. Alumni tidak tanggung-tanggung memberi kontribusi bagaimana akses perguruan tinggi favorit. Ini baru-baru ada alumni berbagi ke-10. Yang kesekian kalinya alumni menunjukkan kepeduliannya terhadap adik-adiknya yang sedang kelas 12, sekarang dalam lagi kelas 3. Intinya adalah menata manajemen. Manajemen itu bisa tertata apabila melibatkan berbagai komponen-komponen untuk kita jadikan satu kekuatan yang besar. Insya Allah kita akan melaju lebih cepat. Ya, Pak. Walaupun sudah menjadi alumni, Pak, tapi tetap turut ikut berpartisipasi kepada para peserta didik SMA Negeri 1. Betul sekali. Setelah mendengar tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah mengenai SMA Negeri 1, ada juga nih Pak beberapa pertanyaan dari siswa yang ingin diajukan oleh Bapak. Nah, yang pertanyaan pertama yaitu di mana nih Pak sekolah yang pertama kali Bapak pimpin dalam menjadi kepala sekolah, dan menurut Bapak untuk menjadi pemimpin sekolah itu dari angka 1 sampai 10 kira-kira berapa presentasi Bapak? Dan juga Bapak mungkin bisa menjelaskan apa-apa saja yang Bapak bisa kasih menjadi tips dalam memimpin sebuah sekolah ini, Pak. Ya. Saya pertama menjalankan tugas atau diamanahkan oleh pemerintah sebagai kepala sekolah itu di tahun 2007 kalau tidak salah, di SMA Negeri 1 Mario Riwawo yang sekarang ini mengalami perubahan nomenklatur menjadi SMA Negeri 5 Sopeng. Bapak menjabat di situ berapa tahun, Pak? Masuk tahun ke-8. Oh, iya, luar biasa lama, banyak pengalaman-pengalaman yang kami petik di sana itu. Dan sekolah itu amat luar biasa. Iya, Pak.
Terus eh, kaitannya dengan SMA Negeri 1 Sopeng, setelah diamanahkan selaku kepala sekolah, maka saya mencermati, saya merasakan bahwa tingkat laju perkembangan SMA Negeri 1 Sopeng luar biasa dahsyat. Iya, Pak. Itu tentu karena didukung oleh sumber daya yang memadai, sumber daya guru, sumber daya tenaga kependidikan lainnya, dan tidak kalah pentingnya itu adalah sumber daya para peserta didik yang telah terbangun dari awal, kultur dan budaya tadi yang Iya, Pak, telah yang kita singgung dan lebih lebih awal, sehingga ketika kita menggunakan angka-angka 1 sampai 10, kami bisa merasakan bahwa sejak keberadaan kami di SMA Negeri 1 Sopeng itu, kalau kita kaitkan dengan angka-angka tadi berdasarkan pertanyaan itu, ya mudah-mudahan tidak riah, mudah-mudahan tidak mubazir, dan mudah-mudahan kita tidak euforia. Kalau saya menyebutkan bahwa SMA Negeri 1 Sopeng sekarang ini dari segi angka ya bolehlah ya 8,5, atau kalau sudah bisa mengalami pembulatan sampai pada angka 9. Nah, kita akan target butuh sampai ke situ. Iya, Pak. Ya insya Allah. Dan kami optimis karena didukung oleh sumber daya yang mapan, sumber daya yang memadai. Dan tidak kalah pentingnya lagi dukungan infrastruktur. Dari segi infrastruktur kita sekarang ini patut kita bersyukur sekali. Nah, ketika kita bisa berdayakan dari semua sumber-sumber tadi itu, maka kami yakin dan percaya tingkat laju kita ke depan, kita bisa bersama-sama menikmati. Tadi Bapak membahas mengenai sumber daya yang ada di SMA 1 ini. Sumber daya yang Bapak maksud itu seperti apa, Pak? Yang Bapak Sumber maksud? daya guru misalkan, Iya, Pak. saya pertama tiba di 2017 Desember. Di SMA 1 ini, SMA Pak. 1 Sopeng, dan pertama yang saya cari datanya itu hasil uji kompetensi guru. Iya, Pak. Setelah kami dapatkan dapatkan hasil uji kompetensi guru itu, lebih dari separuh jumlah mata pelajaran itu dijuarai oleh guru SMA Negeri 1 Sopeng. Kaitannya tadi dengan analisis SWOT, Iya, Pak. ini adalah peluang. Ini adalah peluang. Peluang inilah yang saya genggam hingga sampai pada hari ini. Dan saya bisa buktikan bahwa benar-benar sumber daya itu memadai di SMA Negeri 1 Sopeng. Sisa kita pacu. Jadi Pak, selain sumber daya, guru-guru juga sangat berperan penting ya Pak dalam kemajuan SMA Negeri 1 sekarang ini Pak. Jadi itu tadi Pak pertanyaan dari atas nama Eva Pak dari kelas 11 MIA 2 Pak. Oke, makasih. Yang diajukan untuk Bapak. Ya. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan selanjutnya dari Makfira Asma Lutfi dari kelas 10 MIA 2 Pak. Yang ingin ditanyakan oleh Bapak yaitu apa kira-kira Pak harapan dan resolusi Bapak untuk di tahun 2022 ini Pak? Tentunya dengan SMA Negeri 1 Sopeng ini Pak. Ya. Artinya harapan berarti kita bicara tentang mimpi. Iya Pak. Kedepannya Ya, gimana kedepannya Pak? mimpi-mimpi kita. Orang bijak mengatakan jangan takut bermimpi karena Ya, mimpi Pak. itu gratis. Mimpi itu gratis. Intinya begini. Untuk ke depan, bagaimana kita bumikan di SMA Negeri 1 Sopeng itu rela berbagi, ikhlas memberi. Wow, keren. Kemudian selanjutnya maju bersama. Hebat semua. Jadi kira-kira apa harapan Bapak untuk SMA Negeri 1 ke depannya nih Pak? Harapan saya untuk SMA Negeri 1 Sopeng itu tidak lain tidak bukan bagaimana mensejajarkan Iya Pak. SMA Negeri 1 Sopeng ini terhadap sekolah-sekolah yang kita kategorikan maju di tanah air. Jangan cuma sekolah-sekolah di wilayah barat sana itu bisa lebih maju, menikmati pendidikan.
tapi minimal kita bisa setarakan. Iya Pak. Kita bisa setarakan ini. Apa yang kita bisa capai orang-orang di sana itu bukan mustahil kita bisa meraihnya pula, terbukti dari berbagai capaian-capaian kita selama ini tidak pernah membayangkan sebelumnya. Intinya mari kita sucikan hati dalam bekerja. Ya Pak, dan terus berkembang ya Pak untuk SMA Negeri 1 ini. Itu tadi Pak pertanyaan dari Makfira. Selanjutnya nih Pak masih ada pertanyaan dari Muhammad Afdal Ramlan yang merupakan siswa dari SMA Negeri 1 kelas 12 Mian 3 Pak. Jadi pertanyaannya itu Pak, apa trik Bapak dalam mengelola sumber daya manusia di sekolah ini agar Pak menyatu pada dengan visi dan misi sekolah, serta berapa lama proses Bapak yang dibutuhkan untuk membuat SMA Negeri 1 ini bisa menjadi lebih baik seperti sekarang, Pak? Jadi trik atau langkah-langkah yang kami tempuh memanage sekolah ini harus berawal dari peningkatan sumber daya. Iya Pak. Kami mencoba memanfaatkan sumber dana yang ada itu untuk peningkatan sumber daya. Itu bisa melalui dalam bentuk in-house training atau IHT, dan kami lakukan pula berbagai kegiatan-kegiatan workshop dari tahun ke tahun. Karena untuk mencapai satu loncatan yang jauh itu harus dibarengi dengan sumber daya. Iya Pak. Sumber daya kita bisa bangun, sumber daya kita bisa perbaiki, kita bisa tata dengan harapan menyatukan pemahaman, menyatukan persepsi, menyusun visi misi sekolah secara utuh, dan dari tahun ke tahun penting dibumikan namanya rapat kerja untuk menentukan arah sekolah ke depan. Oleh karenanya itu, melalui pertanyaan ini pula kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar SMA Negeri 1 Sopeng atas segala jerih payahnya, kerja kerasnya, dukungannya, sehingga dari waktu ke waktu kita bisa menikmati apa yang ada hari ini. Dan terakhir, waktu yang kami gunakan, saya tidak pernah bayangkan sebelumnya. Karena waktu yang kami manfaatkan untuk betul-betul menata, mengidentifikasi tantangan peluang tadi itu, setelah kami hitung itu tidak lebih dari 4 bulan. Setelah 4 bulan keberadaan saya di sini, kita mulai bergerak cepat, sehingga di tahun keempat ini kita sudah bisa melihat sederetan capaian-capaian sekolah. Ya, Pak. Itu mungkin. Membahas mengenai visi misi sekolah nih Pak, bagaimana di mata Bapak mengenai visi misi ini? Apakah sudah terwujud dengan apa visi misi Bapak, atau masih perlu nih Pak dicapai lagi ke depannya? Visi itu tidak statis. Visi itu selalu sifatnya fleksibel. Visi itu harus selalu menyesuaikan dengan zaman itu. Sehingga visi itu sebenarnya capaian-capaian itu terus bergerak. Ya, terus bergerak. Dari tahun ke tahun itu terus kita evaluasi, kita monitoring kembali. Sehingga alumni kita nanti itu berdaya saing, mampu berkompetisi, baik berkompetisi dalam hal meningkatkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi lagi, dan tidak kalah pentingnya bagaimana mampu berkompetisi dalam meraih lapangan kerja dan kalau perlu menciptakan lapangan kerja. Ya Pak, jadi itu tadi Pak pertanyaan dari Muhammad Afdal Ramlan kepada Bapak. Selanjutnya Pak, selain dari siswa-siswi SMA Negeri 1, ada juga Pak pertanyaan dari alumni SMA Negeri 1 yang ditujukan kepada Bapak. Jadi pertanyaannya itu Pak dari Ainul Baharudin Pak, angkatan alumni 21 Pak. Kak Ainul ini merupakan alumni OSIS juga Pak, yang dulunya angkatan Grandi Pak. Jadi untuk pertanyaan kepada Bapak, yaitu pertanyaan pertama, jika harus memilih nih Pak,
menurut Bapak lebih penting mana? Berprestasi atau sekolah berprestasi seperti gelar-gelar yang sudah ada di SMA Negeri 1 ini, Pak? Ya, mendengar pertanyaan itu, saya spontan dalam pikiran saya, haruskah saya memilih? Ya, tapi sekiranya harus saya memilih, maka saya pilih sekolah yang berprestasi. Iya, Pak. Sekolah berprestasi di dalamnya itu berarti termasuk capaian prestasi pada para guru dan tenaga kependidikan lainnya, dan tentu sekolah berprestasi karena siswanya juga berprestasi, sehingga saya pilih sekolah berprestasi. Kalau sekolah berprestasi, insya Allah siswanya pula berprestasi, gurunya pula berprestasi, alumninya juga the best. Pak. Jadi seluruh mantan yang sudah bersekolah di SMA Negeri 1 ini bisa menjadi kebanggaan pada sekolah SMA. Kebanggaan Ya, Pak. institusi. Ada lagi nih Pak pertanyaan untuk Bapak, yaitu Bapak disuruh untuk memilih lagi. Bapak lebih pilih yang mana? Banyak siswa tetapi minim prestasi dan sikap, atau nih Pak sedikit siswa tetapi penuh dengan prestasi dan sikap? Dan mungkin Bapak bisa menjelaskan alasan Bapak untuk memilih. Ketika kita bicara tentang prestasi, maka pastikan segala-galanya. Iya Pak. Iya. Sekolah berprestasi pasti diminati. Iya Pak, diminati. Pasti diminati. Sekolah yang disiplin pasti diminati. Maka jumlah siswa bukan target. Yang menjadi target adalah prestasi. Karena kami punya keyakinan kuat, sekolah berprestasi, insya Allah hasilnya banyak siswa. Ya, Pak. Nampak pada hari ini kita sudah mencapai angka 1004, bahkan pernah mencapai 1017 siswa SMA Negeri 1. Yang kalau SMA Negeri itu lagi-lagi mudah-mudahan tidak menjadi ria, tidak euforia. Untuk SMA Negeri di Sopeng ini terbanyak siswanya SMA Negeri 1 Sopeng. Kita tidak perlu memasang target harus berapa, kecuali aturan yang mengaturnya. Ya, tapi intinya bagaimana kita tunjukkan prestasi demi prestasi. Jumlah siswa bukan target. Target adalah prestasi. Itu kata kunci. Makasih. Ya Pak, sehingga jika sekolah kita sudah berprestasi, itu dapat menarik ya Pak, untuk siswa untuk bersekolah di SMA Negeri 1 Sopeng ini Pak. Berminat. Jadi membahas mengenai minat Pak, sampai sekarang ini Pak, di mata Bapak, apa kira-kira yang membuat siswa-siswa untuk tertarik di sekolah SMA Negeri 1 ini? Apa daya tarik SMA Negeri 1 Sopeng ini Pak, sehingga bisa mencapai siswa dengan 1000 lebih ini Pak? Ya. Yang menjadi sesuatu yang menarik adalah layanan kita. Iya Pak. Kalau sekolah bisa memberi layanan maksimal, pasti diminati. Karena diminati atau tidak itu, linknya adalah layanan. Maka tiada hari tanpa layanan. Ya, itu kata kunci. Nah oleh sebab itu, keberadaan saya di studio ini juga bagian dari layanan kami. Iya Pak. Ya, jadi ini penting karena sektor pendidikan itu sebenarnya adalah profesi yang bergelut pada layanan masyarakat terhadap akses pendidikan. Maka itu diminati banyak orang itu, tentu yang pertama dilihatnya bagaimana kesungguhan sekolah itu, bagaimana output sekolah itu, dan seterusnya. Tentu masih banyak hal yang kita bisa narasikan sampai terjadi apa yang menjadi bahan pertanyaan tadi. Tapi insya Allah ke depan mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk terus berpacu, bergerak dan bergerak.
Jadi itu tadi Pak beberapa pertanyaan dari siswa-siswi serta alumni SMA Negeri 1 Sopeng nih Pak. Jadi untuk terakhir nih Pak, apa yang Bapak ingin katakan sehingga bisa mengenalkan SMA Negeri 1 Sopeng ini ke orang-orang luar di sana Pak? Oke, yang ingin saya mau sampaikan kepada seluruh pendengar, pemirsa, khususnya masyarakat Kabupaten Sopeng, bahwa jangan pernah diragukan kesungguhan kami untuk mengabdi. Iya Pak. Dan yang kedua, kami wakafkan diri demi kemajuan sekolah. Dan mudah-mudahan kami bisa berkolaborasi terus. Sekian banyak orang akan mewakafkan diri demi kemajuan sekolah untuk masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan para pengurus OSIS, ketua OSIS untuk mewakafkan diri demi kemajuan sekolah di masa-masa Iya yang akan Pak, datang. amin Pak. Terima kasih. Jadi itu tadi apa yang telah Bapak sampaikan dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab oleh narasumber kita hari ini. Dan dapat kita dengar bersama bahwa apa yang telah Bapak sampaikan mengenai SMA Negeri 1 ini merupakan sebuah SMA yang insya Allah akan menjadi sebuah SMA yang terbaik dan setara dengan SMA-SMA lain pada umumnya. Nah, setelah mendengar beberapa jawaban dari Bapak mengenai pertanyaan tadi, mungkin masih ada yang ingin Bapak sampaikan dari podcast kita hari ini, Pak. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan ini. Kami ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Anda semua ini, pengurus OSIS, ketua OSIS Kristen Istimewa, Iya, Pak. atas gagasan cemerlang inovasi ini. Karena untuk itu kita hadirkan studio ini. Studio ini ayo deh kita berdayakan karena tidak semua sekolah memiliki studio seperti Iya, ini. Pak. Saya tidak menyesal hadirkan studio ini. Dan ternyata diapresiasi. Saya berterima kasih banyak kepada Pak Armin, mantan Kepala SMA Negeri 21 Makassar, atas curhatan hatinya memberi saya gagasan sampai studio ini hadir. Dan beliau itu juga alumni SMA 200 SMA Negeri 1 Sopeng. Itu satu. Yang kedua, saya ingin pula menyampaikan terima kasih, apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu guru, staf administrasi sekolah dan seluruh komponen-komponen lainnya. Terus bangun kolaborasi, bangun kerjasama, komitmen dan persepsi yang sama sehingga kita bisa beriringan bersama-sama, indah pada waktunya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan dan saya berkeyakinan di akhir Desember 2017 saya mengawali pengabdian saya di SMA Negeri 1 Sopeng hingga hari ini, tepatnya di Januari 2022, saya ini manusia biasa, bukan manusia paripurna. Tentu di sana sini ada kekurangan-kekurangan, kehilapan-kehilapan, maka atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekiranya ada yang kurang berkenan dan sekiranya pula ada yang kurang berkenan, pastikan saya tidak sengaja. Itu di luar dari kesengajaan kami, di luar dari dugaan kami, dan seterusnya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Insya Allah ke depan kalau ada waktu kita akan bersua kembali, mungkin pada situasi berbeda atau pada topik yang berbeda. Mudah-mudahan capek-capek yang saya paparkan tadi tidak kita nilai bahwa itu adalah bagian dari euforia, akan tetapi saya harus katakan berdasarkan dengan fakta. Terima kasih. Oke. Ya Pak, terima kasih atas kesempatan Bapak telah hadir pada podcast ini sebagai narasumber Pak. Dan
Tentu jawaban dari Bapak tadi merupakan sebuah motivasi bagi para pendengar yang mendengarkan podcast kita kali ini, Pak. Jadi itu tadi beberapa yang Bapak sampaikan dan beberapa kata-kata yang dapat membangkitkan motivasi kita dan menjelaskan mengenai SMA Negeri 1 Sopeng ini. Dan mungkin uh, dengan kata pengantar penutup Bapak tadi merupakan sebuah penutup dari podcast kita kali ini. Dan makasih kepada Bapak yang telah menyempatkan waktunya pada podcast kali ini, Pak. Sampai bertemu pada podcast SMA Negeri 1 Sopeng selanjutnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju bersama, hebat semua.